Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Salam sejahtera bagi teman-teman semua. Apa kabar mahasiswa dan mahasiswi Universitas Bina Sarana Informatika, khususnya Prodi Periklanan? Semoga Anda senantiasa sehat selalu dan semakin produktif berkarya dari hari ke hari. Pada pertemuan 11, kembali lagi bersama saya, Robikal Muntaha Meliala, sebagai dosen pengampu mata kuliah riset periklanan dengan pokok bahasan baru yaitu Direct Rating Method atau metode penentuan peringkat langsung. Kompetensi dasar setelah Anda mempelajari pertemuan 11 ini diharapkan mahasiswa mengetahui dan memahami riset Direct Rating Method. Dan untuk sumber buku acuan dapat diambil dari Bapak Durianto Darmadi yang diterbitkan pada tahun 2003 dengan judul Invasi Pasar dengan Iklan yang Efektif, penerbit Gramedia Pustaka Utama Jakarta. Kita masuk kepada apa yang disebut dengan Direct Rating Method. Direct Rating Method ini adalah metode penelitian yang biasanya dilakukan untuk menguji naskah iklan sebelum dipasang atau di launching kepada halayak. Dan macam-macam jenis dari pengujian naskah iklan sendiri diantaranya adalah Direct Rating Method, Epic Model, CRI Model, CDM Model, dan metode pengujian portfolio. Direct Rating Method atau DRM ini akan memberikan beberapa alternatif iklan kepada sekelompok konsumen dan meminta mereka untuk menentukan peringkat masing-masing iklan tersebut. Metode ini digunakan untuk mengevaluasi kekuatan iklan yang berkaitan dengan kemampuan iklan untuk mempengaruhi perilaku konsumen terhadap iklan yang akan dipasang untuk mencapai target yang efektif. Dalam melakukan penelitian di RM, terdapat beberapa variabel yang perlu kamu ukur. Di antaranya adalah variabel perhatian atau attention, alokasi kapasitas pemrosesan untuk stimulus yang masuk, sedangkan kapasitas merupakan sumber daya yang terbatas sehingga konsumen yang selektif mengalokasikannya perhatian. Yang kedua, variabel pemahaman, yaitu penafsiran terhadap stimulus. Yang ketiga adalah respon kognitif atau pengetahuan, yaitu konsumen dapat menerima informasi yang disampaikan atau tidak dapat menerima dengan alasan apapun. Penerimaan informasi sangat berkaitan dengan pikiran yang muncul selama tahap pemahaman. Itu disebut kognitif. Kognitif itu adalah pengetahuan. Jadi nanti bermuara pada dua hasil, menjadi tahu atau menjadi tidak tahu. Sedangkan yang variabel keempat adalah respon afektif, yaitu perasaan suka atau tidak suka terhadap iklan tersebut. Jadi menggambarkan perasaan dan emosi yang dihasilkan dari sebuah stimulus. Yang nanti biasanya ada dua hasil muara, yaitu perasaan suka atau tidak suka. Dan yang kelima adalah variabel sikap, yaitu iklan yang disukai atau dievaluasi secara menguntungkan akan dapat menghasilkan sikap yang positif terhadap suatu produk. Dan nanti pada intinya terdapat dua muara hasil terhadap variabel sikap ini, yaitu sikap setuju atau tidak setuju. Sikap setuju berarti membeli produk atau jasa tersebut, kalau tidak setuju berarti tidak membeli produk atau jasa tersebut. Kita akan bahas satu per satu. Unsur perhatian atau attention meliputi pertama adalah determinan pribadi, yaitu penentu dari motivasi pribadi. Di antaranya adalah motivasi si konsumen tersebut, calon konsumen tersebut, lalu sikap, tingkat adaptasi, dan rentang perhatian. Yang kedua adalah determinan stimulus atau penentu dari stimulus atau rangsangannya, yaitu berupa ukuran, warna, intensitas, kontras, posisi, gerakan, kebaruan, stimulus pemikat, perhatian, dan juru bicara yang menarik dari iklan yang ditayangkan. Nah, kalau unsur pemahaman itu meliputi beberapa kategori. Pertama adalah kategori stimulus, berarti menggunakan konsep-konsep yang disimpan dalam ingatan atau memorize capacity kita. Kemudian elaborasi stimulus, yaitu mengacu pada banyaknya integrasi di antara informasi yang baru dan pengetahuan yang sudah tersimpan dalam ingatan. Yang ketiga, determinan pribadi dan pemahaman yang dipengaruhi oleh banyak stimulus dan faktor pribadi seperti motivasi, pengetahuan, perangkat harapan atau persepsi dari orang tersebut. Kemudian determinan stimulus dan pemahaman, yaitu sifat fisik aktual stimulus memainkan peran yang besar dalam membentuk penafsiran stimulus tersebut. Linguistik dan konteks, berarti bahasa mempunyai peranan penting dalam mempengaruhi determinan stimulus dan pemahaman seseorang di sini dalam mempersepsi suatu iklan. Gambar terapan.
Ulasan tentang DRM model ini akan diperjelas dengan riset efektivitas iklan serbuk minuman pencegah panas dalam merek segar dingin. Ini contohnya ya. Riset menggunakan pendekatan survei dengan convenience sampling dengan jumlah responden 300 orang. Kuesioner yang diajukan kepada sampel responden dengan berbagai pertanyaan dan dikonversikan ke berbagai atribut DRM. Di antaranya sebagai berikut, yaitu variabel pertanyaan bersifat kualitatif dengan nilai variabel meliputi sangat setuju, sangat tidak setuju, cukup, setuju, dan sangat setuju. Jadi dia menggunakan skala Likert. Pertanyaan yang diajukan harus meliputi unsur attention, pemahaman, kognitif, afektif, dan sikap terhadap iklan. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa di RM atau Direct Rating Method ini memiliki 5 variabel yang diukur, yaitu perhatian, pemahaman, kognitif, afektif, dan sikap terhadap iklan itu. Cara membuat desain tabel untuk Direct Rating Method untuk daftar pertanyaan dapat dilihat dari slide berikut. Ya, ada parameter risetnya, kemudian variabel yang diukur apa, kemudian nilai variasinya apa saja. Kalau di sini menggunakan skala Likert, jadi ada pilihan sangat tidak setuju, cukup setuju, dan sangat setuju. Dengan pertanyaan, setujukah Anda bahwa iklan minuman segar dingin menarik perhatian? Itu untuk pertanyaan kualitatif attention, variable attention. Selanjutnya, daftar pertanyaan yang akan diajukan harus memenuhi seluruh variabel DRM yang diperkenankan untuk pertanyaan yang beragam atau majemuk dari setiap subvariabel DRM. Jadi nanti tugas Anda di sini menentukan dulu iklan yang mau diteliti atau diuji yang mana. Setelah itu, membuat kuesioner kembali dan dibagikan kembali kepada minimal 30 responden untuk dievaluasi secara DRM dan Epic Model. Nah, contoh dari pertanyaan attention yang dapat Anda aplikasikan pada kuesioner nanti, silakan mengikuti sesuai dengan yang ada di slide ini ya. Ikuti saja kata-katanya, nanti diganti dengan iklan produk otomotif Anda. Jadi contohnya, setujukah Anda bahwa iklan minuman segar dingin menarik perhatian? Itu untuk variable attention. Kemudian, setujukah Anda bahwa iklan segar dingin menjadikan Anda selalu ingin melihat iklan tersebut? Gitu. Nanti tinggal disesuaikan kalimat pertanyaannya dengan produk otomotif Anda. Kemudian variabel yang berkaitan dengan pemahaman, di sini juga ada dua kategori yang ditanyakan. Pertama, setujukah Anda bahwa setelah menyaksikan iklan segar dingin, Anda ingin tahu lebih jauh mengenai segar dingin? Yang kedua, apakah Anda setuju bahwa iklan segar dingin dari media lain? Gitu ya. Kemudian variabel yang berkaitan dengan kognitif ada dua kategori juga di sini. Kemudian, setujukah Anda bahwa iklan minuman segar dingin dengan jelas memaparkan manfaatnya? Setujukah Anda bahwa iklan minuman segar dingin jelas memaparkan pesannya? Dan untuk variabel yang berkaitan dengan afektif, terdapat dua variabel juga yang ditanyakan. Terdapat dua kategori juga yang ditanyakan. Setujukah Anda bahwa iklan minuman segar dingin gambarnya bagus? Setujukah Anda bahwa iklan minuman segar dingin jinglenya bagus? Dan untuk variabel sikap terhadap iklan, terdapat satu pertanyaan yang ditanyakan. Setujukah bahwa iklan minuman segar dingin mendorong Anda ingin membeli? Gitu. Itu kira-kira contoh pertanyaan jika Anda melakukan riset dengan iklan sampel minuman segar dingin. Nanti disesuaikan dengan sampel iklan produk otomotif yang sudah Anda pilih. Lalu teknik analisisnya seperti apa? Kita menggunakan rumus seperti ini. P, yaitu persentase responden yang memilih kategori tertentu, sama dengan frekuensi I per sigma frekuensi I dikali 100%. Di mana frekuensi ini merupakan jumlah responden yang memilih kategori tertentu, dan sigma frekuensi ini adalah banyaknya jumlah responden. Dan teknik analisanya dengan skor rata-rata atau mean seperti ini. Sigma frekuensi I dikali OW I per sigma frekuensi I. Keterangannya, mean atau X adalah rata-rata berbobot, frekuensi I artinya frekuensi, dan WI merupakan bobot. Dan teknik analisa untuk menentukan skala penilaian dapat dilakukan dengan seperti ini. Rentang skala sama dengan rentang bobot terbesar dikurang bobot terkecil per banyaknya kategori bobot. Kita langsung masuk saja ke contoh dari hasil yang sudah dibuat dengan tabel induk ya.
Nah, contoh untuk variable attention ini. Variable attention tadi kita sudah melihat ada dua pertanyaan kan ya yang ditanyakan. Yaitu pertanyaan yang pertama, variable attention adalah setujukah Anda bahwa iklan minuman segar dingin ini menarik perhatian? Nah, kita buat seperti ini tabel induknya. Ini. Ternyata yang menjawab sangat tidak setuju ada satu orang. Menjawab tidak setuju ada dua orang, menjawab cukup ada 3 orang, menjawab setuju ada 4 orang, dan menjawab sangat setuju ada 5 orang. Gitu. Ini adalah bobot nilainya ya, Kalau Anda menjawab sangat tidak setuju, berarti nilainya 1. Jika Anda menjawab tidak setuju, nilainya 2. Jika Anda menjawab cukup, berarti nilainya 3. Jika Anda menjawab setuju, nilainya 4. Dan jika Anda menjawab sangat setuju, nilainya adalah 5. Nah, attention 1. Jadi pertanyaan attention 1 tadi kita temukan yang dengan pertanyaan yang tadi ini attention 1. Kategori yang satu ini tadi pertanyaannya adalah, setujukah Anda bahwa iklan minuman segar dingin menarik perhatian? Maka diperoleh hasil jawaban yang menjawab nih ya, yang menjawab sangat tidak setuju adalah 0. Nih ya. Yang menjawab tidak setuju ada 27. Yang menjawab cukup ada 121 orang, dan yang menjawab setuju ada 134 orang, dan menjawab sangat setuju ada 18 orang. Berarti total dari 0 ditambah 27 ditambah 121 ditambah 134 ditambah 18, 300. Pas ya. Berarti sudah diisi oleh 300 responden dengan variasi jawaban. Variasi jawaban yang pertama yang menjawab sangat tidak setuju 0, berarti nggak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju. Yang menjawab tidak setuju ada 27 orang, kemudian menjawab cukup ada 121 orang, yang menjawab setuju ada 134 orang, dan menjawab sangat setuju ada 18 orang. Nah, itu untuk variable attention dengan pertanyaan yang tadi, yang kategori pertama. Nah, untuk kategori yang kedua, kita lihat kembali daftar pertanyaan dari attention yang kedua adalah ini. Setujukah Anda bahwa iklan segar dingin menjadikan Anda selalu ingin melihat iklan tersebut? Nah, diperoleh hasil kuesioner yang sudah diisi responden, jawabannya seperti ini, attention 2. Sangat tidak setuju dijawab oleh 6 orang, tidak setuju dijawab oleh 74 orang, jawab cukup ada 133 orang, dan jawab setuju ada 70 orang, dan jawab sangat setuju ada 17 orang. Totalnya 300 orang. Jadi sama-sama benar ya, diisi sudah oleh 300 responden dengan variasi jawaban yang tadi. Sekarang cara menghitungnya adalah, kita langsung saja masuk ke hitungannya ya, yang variabel attention. Nah ini, attention 1 berarti 1 dikali 0 didapat dari mana? Ini tadi ya, attention 1 dikali 0 dapat dari sini, 1 dikali 0, karena ada 0 orang yang menjawab sangat tidak setuju. Nah, yang jawab tidak setuju ada 27 orang dikali 2 karena nilainya 2, 27 dikali 2. Kemudian yang menjawab cukup ada 121 orang dikali 3 karena poinnya 3. Ada yang menjawab setuju ada 134, berarti dikali 4, poinnya karena ada 4. Kemudian yang menjawab sangat setuju ada 18 orang, berarti dikali 5. Nah, hasil yang diperoleh adalah ini. Kita lihat hasil pemaparannya. 1 dikali 0, 2 dikali 27, 3 kali 121, 4 kali 134, 5 dikali 16. Hasilnya 1043 dibagi 300 karena ada 300 responden atau 300 orang yang menjawab. Hasilnya 3,47. Nah, sekarang kita beralih kepada attention 2. Attention 2 seperti yang sudah dapatkan hasilnya tadi, tinggal dikalikan saja di variabel attention 2. Nah, ini attention 2. Ada 6 orang yang menjawab sangat tidak setuju. Berarti dikali 1 karena bobot menjawab sangat tidak setuju nilainya 1. Kemudian ada 74 orang yang menjawab tidak setuju, berarti dikali 2 karena nilainya untuk yang jawaban tidak setuju itu adalah 2.
Dan jawaban yang cukup ada 130 orang. 133 orang ini dikali 3 karena nilai bobotnya untuk jawaban cukup adalah 3. Dan untuk jawaban setuju ada 70 orang. Berarti dikali 4 karena bobotnya 4. Kemudian untuk jawaban yang sangat setuju ada 17 orang dikali 5 karena poinnya adalah 5 untuk jawaban yang sangat setuju. Kita lihat dan cross check kembali hasil penghitungannya. Untuk attention 2 seperti ini. 1 dikali 6, 2 kali 74, 3 dikali 131, 4 kali 70, dan 5 dikali 18. Ini sebenarnya bukan 5 dikali 18 ya, sorry. Harusnya 5 dikali 17 ya, ini salah nih. Kita lihat yang tadi hasilnya harusnya, nah kadang-kadang, 5 kali 17 ya. Harusnya 5 kali 17, bukan 5 dikali 18. Nanti kamu bisa perbaiki hasil hitungannya berapa. Ya, harusnya 5 dikali 18, 5 kali 17, bukan dikali 18. Ya, kemudian hasilnya berapa? Kemudian nanti dibagi 300. Nah, nanti jumlah hasil dari rata-rata X1 dengan min 2 ini nanti dibagi 2. Nah, hasilnya adalah dapat segini. Dan kita masukkan ke konversi attention ke dalam skala direct rating, yaitu G, dapat dari mana? G 2,6, harusnya G 2,65 nih ya, dikali 20 per 5. Kenapa 20 per 5? Karena bobot terendah dikurang bobot terbesar dikurang bobot terkecil dibagi ada berapa skala? Ada berapa skala? Ada 5. Berarti bobot terendahnya tadi, bobot terbesarnya nih ya, bobot skala. Ada bobot terbesar dikurang bobot terkecil dan banyak kategori. Kategori bobotnya kan tadi ada 5 ya. Ada nilai sangat tidak setuju, ada tidak setuju, ada cukup, setuju, dan sangat setuju. Itu ada 5. Nah, bobot terbesarnya berarti diambil dari nilai 20. Bobot terbesar dikurang bobot terkecil. Ya, 20 per 5. Hasil yang didapatkannya adalah demikian. Ini salah hitungannya karena tadi juga pengalinya salah ya. Seperti itu teman-teman. Nah, nanti untuk pemahaman 1 dan pemahaman 2 juga sama caranya seperti itu. Dan kategori untuk yang kognitif juga sama seperti itu caranya ya. Kemudian kategori afeksi juga sama caranya seperti itu, dan kategori perilaku juga sama caranya seperti itu gitu. Jadi dikalikan dulu semuanya dari tabel induk tadi. Contohnya variabel sikap iklan ada nilai bobot 1, dan yang jawab sangat tidak setuju ada 6 orang. Berarti dikali 1, 66 dikali 2. Kemudian yang jawab cukup 102 dikali 3. Kemudian yang jawab setuju ada 99 dikali 4. Dan yang jawab sangat setuju 27 kali 5. Nah, itu yang akan dinilai di sini. Afeksi dan sikap ya. Perilaku. Nah, 27 kali 5 ya. 99 kali 4, 3 kali 120, 102, 2 kali 6, 6, dan 1 kali 6. Disesuaikan dengan hasil yang tabel induk tadi ya. Nah, ini 6 kayak 102, 927, dan hasilnya berapa? Bisa kita lihat di sini. Hasilnya adalah untuk yang sikap 975 dibagi 300, karena 300 itu dari jumlah responden yang mengisi kuesioner, maka didapatkan 3,25 hasil rata-rata sikap. 3,25 ini kemudian dikali dengan direct rating method. 3,25 dikali 20 per 5, 13 gitu ya. Nah, nanti setelah dapat hasilnya semua, nih 14,4. Nah, nanti di nah, ini hasilnya 13 untuk yang iklan.
maka kita dapat melihat R-nya adalah berapa? 68,44. 68,44 ini merupakan hasil yang didapat dari 13 ditambah 14,4 ya. 14,4 kemudian ditambah 14,84 ditambah 13,14 kemudian ditambah 13,6 13,06. Nah, itu hasilnya dari menjadi 68,44 R-nya ya. 68,44 akan dikonversikan ke dalam direct rating method. Ya, hasilnya seperti ini yang sudah terlihat bahwa tadi kan rentang skalanya 20 ya, 20, 40, 60, 80, 100 karena tadi rentang besarnya ada 5 skala. Berarti 0,8. Oke. Hasilnya seperti itu. Ya, 68,44 ini merupakan hasil dari 13 ditambah 14,44 terus ditambah 14,84 ditambah 13,14 ditambah 13,06. Oke. Maka didapatlah 68,44. 68,44. Berarti di sini kategorinya ya. Baik. Demikian teman-teman penjelasan dari saya pada pertemuan 11 ini. Jika ada yang kurang dipahami, bisa ditanyakan di WhatsApp grup dan juga di WhatsApp pribadi. Terima kasih atas waktunya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.